asyik di zaman now. Menjadi guru di rumah aja itu asyik dan menarik, walaupun sekarang memang para guru diminta untuk tidak terlebih dahulu melakukan proses KBM-nya di sekolah, namun walaupun sekarang kondisinya tetap di rumah saja, insya Allah tetap asyik dan menarik, yang nantinya akan menjadi guru yang dinantikan dan dirindukan ketika kehadirannya berada di sekolah. Insya Allah mudah-mudahan segera selesai fenomena pandemi ini hingga nanti rasanya sudah kangen sekali bisa bertemu dengan anak-anak didik ya. Betul ya Bu ya? Insya Allah ya. Alhamdulillah sudah hadir. Saya sapa terlebih dahulu boleh dengan Bu Anissa. Bu Anissa, bagaimana kabarnya Bu Anissa? Bu Anissa bisa dengar suara saya Bu Anissa? Coba minta jempolnya kalau dengar suara saya. Ibu yang satu lagi atas akun Asus nih, mohon berkenan namanya siapa ya? Bu Rohayati. Bu Rohayati ya. Supaya ini saya ganti ya, Bu Rohayati. Ya. Baik, terima kasih Bu Rohayati. Bu Anissa, bisa dengar suara saya Bu Anissa? Halo Bu Anissa. Bisa Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa sudah bergabung. Ya, bisa Pak. Ya, mohon menunggu ya Bu ya, sambil menunggu para peserta yang lain berdatangan ya. Terima kasih. Oke. Sama-sama Pak. Mas Setiawan. Halo Mas Setiawan. Halo. Sudah munculkan wajahnya? Baik, terima kasih Mas Setiawan. Ya. Sambil menunggu para peserta yang lain, kita bincang-bincang sejenak dengan pemateri kita, Bapak Aris Setiawan. Gimana kabarnya Pak Aris Setiawan? Alhamdulillah semakin baik dan produktif. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mas Setiawan ini adalah salah satu senior trainer kita dari APCO. APCO adalah sebuah lembaga training motivasi bergerak di ranah pengembangan sumber daya manusia, bidang kepribadian dan karakter. Alhamdulillah kami sudah bersinergi dengan banyak lembaga, baik lini sekolah, pemerintah maupun profesional swasta. Untuk acara hari ini, insya Allah kami akan berbagi melalui aplikasi yang sedang kita pakai bersama, yaitu Zoom,
ya. Alhamdulillah memang setiap Ramadan ketika tidak adanya pandemi corona ini, kami memang alhamdulillah setiap hari ramai permintaan untuk mengisi kajian dan tausiah di bulan Ramadan. Namun pada hari ini, pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan, Allah menurunkan ujiannya yang luar biasa, tidak hanya di Indonesia namun dunia, yang menyebabkan kita tidak bisa berjumpa secara langsung, duduk bersimpuh dalam tempat yang penuh keberkahan. Namun APKO dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk senantiasa berbagi. Berharap ilmu yang kami miliki dari Allah Subhanahu wa taala tetap tersampaikan dengan baik. Maka dari itu kami berinisiasi melalui media-media lain yang memang tetap bisa tersampaikannya ilmu agar para audiens, para klien kami tetap mendapatkan materinya dengan baik. Mohon berkenan selama mengikuti acara tidak menyalakan suara mic-nya sebelum atau atas izin dari saya, dari Kang Hadi. Ketika nanti ada diskusi, maka mic akan kami buka. Namun selama mengikuti acara, terlebih lagi selama Bapak Aristiawan menyampaikan materinya, mohon berkenan untuk memute-kan suara mic-nya. Jika masuk sesi diskusi, maka akan kami tunjuk siapa yang akan kami nyalakan suaranya. 1 jam durasi penyampaian materi dari Bapak Aristiawan, dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau diskusinya, kami berikan kesempatan selama waktu masih ada. Insya Allah sudah banyak bergabung, ada Bu Anissa, ada Bu Rohayati, ada Ibu Dewi, ada Ibu Tri Puji, ada Ibu Yismalia ya. Baik, sudah mulai banyak bergabung lagi para peserta yang lain. Kita langsung sapa kembali Bapak Aristiawan. Pak Aristiawan ini tinggalnya di Bekasi ya Pak? Alhamdulillah ya. Gimana kabar Bekasi Pak Aristiawan? Alhamdulillah sedang dikondisikan sekarang. Ya. Sebelum mulai mungkin bisa sedikit perkenalan dulu. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Aristiawan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kang Hadi sudah memberikan fasilitas kepada kami untuk terus belajar. Saya sapa ibu-ibu semua yang hadir ya. Bu Rohayati, Bu Anissa, Bu Tri Puji, Bu Dewi, kemudian Bu Yusmalia ya. Dan semua yang belum saya sebutkan. Saya awali dengan salam. Mudah-mudahan dengan salam ini kita diberikan keselamatan dan kita diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Aristiawan, salah satu senior trainer di APKO dan fokus di pembelajaran. Ya. Selama ini, alhamdulillah sudah beberapa buku yang sudah saya tulis dan materi ini adalah hasil tulisan karya saya selama libur pandemi ini. Jadi di saat orang libur banyak yang bingung, stres, nah saya memanfaatkan kesempatan itu untuk menulis buku dan alhamdulillah sudah ada sekitar 140 halaman buku ini ya. Sudah selesai selama 1 bulan saya menulis buku ini. Dan kenapa saya menulis buku Mengajar Asik Zaman Now ya? Karena ilmu itu penting, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara menyampaikannya, ya, bagaimana mengajarnya. Ini yang jauh lebih penting. Sama-sama sumbernya dari Al-Quran, misalkan, ya. Ketika disampaikan oleh Mama Dedeh, ketika disampaikan oleh Yusuf Mansur ataupun Agim dan lain-lain, tentu berbeda sekali, ya. Mereka menyampaikan dengan cara dengan gaya mereka, ya, walaupun sumbernya sama.
Nah, inilah yang saya bahas, bagaimana mengajarnya. Ya. Supaya mengajar itu asik, bagaimana karakter seorang pendidik atau guru. Sebelum nanti saya bagian materi lebih jauh, supaya lebih efektif, mohon para peserta, ya ibu-ibu sekalian, ini pesertanya, atau ada Bapak juga, Pak Edi, mohon nanti untuk menyiapkan kertas dan alat tulis untuk mungkin ada sesuatu yang nanti perlu dicatat, ya ada sesuatu yang nanti disimulasikan, dipraktekkan begitu. Ya. Oke, yang pertama saya sapa para peserta sebagai guru asik atau orang tua asik ya. Mungkin di sini ada yang profesinya sebagai guru ya, atau mungkin semuanya sebagai guru. Kalaupun tidak sebagai guru yang mengajar di sekolah, kita adalah seorang guru yang mengajar anak-anak kita ketika di rumah. Karena kalau kita baca sejarah, pada zaman Rasulullah belum ada madrasah, belum ada pesantren, belum ada sekolah. Di mana anak-anak belajar? Anak-anak belajar dari orang tua. Awalnya di sana. Anak-anak belajar dari orang tua yang belajar dari para sahabat, ya. Kemudian orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya. Inilah sebetulnya pembelajaran di awal, sebelum ada sekolah. Jadi orang tua adalah guru terbaik dari anak-anak. Dan biasanya, ya, dari berbagai penelitian, yang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan dan kemampuan anak itu didominasi oleh seorang ibu, ya. Seorang ibu. Jadi kecerdasan itu sangat didominasi oleh seorang ibu. Sedangkan secara physically ya itu didominasi oleh seorang ayah. Ini kalau dalam kita berbicara dari kromosom X atau Y-nya seperti itu. Maka seorang ibu yang pembelajar yang hebat maka akan mampu menghasilkan anak-anak yang hebat. Karena orang tua atau guru ini adalah cetakan. Ketika cetakannya adalah cetakan yang hebat, cetakan yang berkualitas, maka akan mampu menghasilkan produk-produk yang hebat dan berkualitas. Baik, Pak Setiawan. Ya. Mohon saya potong dulu. Kita langsung saja. Sepertinya sudah banyak nih pesertanya. Terima kasih atas pendahuluannya dan perkenalannya. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang menjadi pembahasan kita bersama. Baik, para peserta sudah hadir banyak ya, ada 14 partisipan pada pagi hari ini. Insya Allah akan masih banyak yang menyusul di menit-menit berikutnya. Agar lebih berkah, kita buka agenda training online via Zoom bersama dengan Bapak Aris. Jadi guru asyik di zaman now, membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini senantiasa diturunkan kepada kita semua yang sedang melaksanakan kajian, pembelajaran bersama dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah dan niat baik kita dalam menjalankan ibadah puasa dan senantiasa diridhoi dalam acara kajian hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah peserta kita sudah semakin banyak. Insya Allah di menit-menit berikutnya akan masih banyak lagi. Bagi peserta yang masih akunnya belum atas nama masing-masing, mohon berkenan untuk menggantinya. Di sini masih ada Galaxy Note 9 ya. Galaxy Note 9 mohon mengganti atas nama siapa agar kami bisa memantau lebih jelas lagi. Ya. Baik, langsung saja kita berikan takbir yang meriah kepada pemateri kita, Bapak Aris Setiawan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan, Pak Setiawan. Oke, menyambung. Terima kasih. Saya sapa yang baru masuk. Di sana ada Pak Komar juga.
Ada satu lagi Pak Edi, Bu Indah, dan juga beberapa yang lain ya. Ini menyambung, kenapa mengajar itu harus asik? Mengajar harus asik. Dan kenapa guru itu harus asik gitu ya? Ini yang pertama. Kalau gurunya asik, maka yang terjadi adalah pelajaran itu akan menjadi asik dan menarik. Ketika gurunya asik, maka yang terjadi anak akan semakin semangat untuk mengikuti pelajaran itu. Ketika gurunya asik, maka yang terjadi pelajaran terasa sedemikian cepat sekali waktu berputar. Jam dinding terasa cepat sekali berputar, sehingga nggak kerasa. Oh, tiba-tiba jam bunyi istirahat atau pelajaran selesai. Inilah ketika pelajaran asik, ketika gurunya asik. Ya. Namun sebaliknya, bagaimana ketika pelajaran atau gurunya itu tidak asik? Ya, ketika gurunya kurang menarik, kurang asik, ya, maka yang terjadi adalah pelajaran itu akan terasa lama, ya, belajar itu akan terasa lama, jam dinding seolah-olah nggak berputar-putar, berhenti berputar, ya, atau lambat berputarnya. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Dampaknya adalah pelajarannya karena tidak menarik, akhirnya prestasi pun akan berdampak buruk. Inilah, maka kita harus menjadi guru yang asik, guru yang menarik, ya, sehingga apa pelajarannya nanti akan menjadi asik. Nah, saya akan putarkan dulu untuk slide di awal, ya, dalam materi ini. Oke. Nah, ini. Jadi inilah judulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengajar asik di zaman now. Oke, kita akan bahas di zaman now. Jadi anak-anak di zaman now sudah kita paham, kita sadari, anak-anak zaman now adalah anak-anak yang secara kecepatan, secara ilmu jauh lebih cepat dibanding zaman dulu. Anak zaman now mereka menguasai teknologi dengan cepat. Dari usia 2 tahun mereka sudah dikenalkan dengan gadget, kemudian mereka sudah mampu mendapatkan informasi dari berbagai macam dengan sangat mudah. Dari televisi, kemudian dari handphone, ya, dari apa yang didengar di sekitarnya, ya, informasi sangat mudah didapatkan. Sehingga dampaknya anak-anak zaman sekarang karena dengan mudahnya mendapatkan gadget atau handphone, akhirnya mereka bisa kecanduan gadget atau handphone. Kenapa anak bisa kecanduan? Ya, karena dalam pikiran atau mindset anak yang ada dalam pikirannya adalah apa yang menarik, apa yang seru, apa yang menyenangkan, itulah yang akan dilakukan. Sehingga mereka akan melakukan sesuatu yang bagi mereka menarik. Misalkan main game, ya, misalkan nonton film-film, ya, nonton YouTube, itu menarik bagi mereka. Tanpa mereka sadari, mereka bisa berjam-jam untuk menyaksikan, untuk menonton cara seperti itu. Bahkan yang lebih parah adalah ketika mereka asik dengan game, ya, ketika mereka asik dengan permainan game atau permainan yang ada di gadget itu, akhirnya apa dampaknya? Dampaknya anak ini akan menjadi kecanduan game itu. Inilah yang berbahaya. Dari berbagai penelitian, ternyata anak yang dia kecanduan game online, semangat belajar, prestasi belajarnya ternyata akan menurun. Ya, maka ini yang menjadi semangat atau motivasi saya untuk bagaimana anak ini belajarnya itu semangat sebagaimana mereka bermain game. Anak ini bagaimana mereka punya belajarnya sukanya atau senangnya sebagaimana mereka sedang main game. Inilah salah satu bagian dari mengajar asik di zaman now ini.
akan merasakan bagaimana mengajar itu terasa, anak belajar itu terasa menarik, terasa menyenangkan, sebagaimana anak ini mereka bermain, gitu ya, di zaman now, ya, sehingga guru harus menguasai teknologi di zaman now, ya, guru harus belajar bagaimana visualisasi, ya, sebagaimana kita saksikan, kenapa motivator atau trainer ketika menyampaikan di pelatihan, walaupun waktunya sehari, walaupun waktunya 2 hari, ternyata pesertanya tetap semangat, tetap enjoy. Kenapa demikian? Nah, ini yang pertama, biasanya motivator itu ada banyak inspirasi atau cerita yang disampaikan dalam penyajian. Ketika motivator ini menyampaikan cerita, menyampaikan kisah-kisah inspirasi, ini akan menjadikan peserta menyimak, betul, senang betul. Bahkan kita lihat dalam Al-Quran sebetulnya banyak sekali kisah-kisah tentang motivasi, inspirasi, dan kisah-kisah. Ya, kisah para nabi, ya, disampaikan semua, kisah tentang kejadian-kejadian, ya, supaya menyadarkan kita untuk bisa lebih baik. Yang berikutnya, dari teknologi kita akan belajar ketika trainer, dengan teknologi itu trainer juga menyampaikan visualisasi melalui tayangan video. Ya, ada video yang dilihat, video yang ditampilkan, video yang disaksikan oleh peserta. Ini yang menjadikan suasana sesuai dengan fitrah seorang anak atau manusia atau anak itu suka dengan sesuatu yang visual. Contoh, ya, contohnya, ketika saya bilang apel, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Apakah yang muncul itu tulisan A, P, E, L, atau kita membayangkan buahnya itu? Ya, buahnya yang berwarna, ada yang hijau, ada yang warna merah. Coba. Pasti yang ada dalam rekaman pikiran kita adalah visualisasinya, buahnya, bukan tulisannya. Nah, inilah kenapa visualisasi itu menjadi daya tarik juga. Ketika seorang guru atau pengajar, ya, dia menggunakan visualisasi seperti trainer, maka dia akan mampu membawakan materinya dengan sedemikian menarik dan menjadi asik pelajaran itu. Ya, beberapa contoh, saya dulu ketika kuliah ada satu dosen yang menjelaskannya dengan menggunakan itu. Di saat dosen yang lain tidak ada yang menggunakannya, dia menggunakan teknologi visualisasi, bagaimana piston bekerja, bagaimana mesin traktor itu bekerja, ditampilkan dengan mengajar dengan teknik seperti itu, maka belajar bersama dengan dosen ini, namanya Pak Fahrial waktu itu, demikian menarik, ya, ketika beliau menyampaikannya dan mudah dipahami, langsung mengerti langsung, ya. Ini. Jadi guru menggunakan teknologi di zaman now untuk pembelajaran. Ya. Kemudian, apalagi yang menjadikan trainer itu terasa menarik dalam menyampaikan, yaitu adanya musik atau iringan suara yang menguatkan atas apa yang dia sampaikan. Biasanya motivator ataupun trainer ketika menyampaikan diiringi dengan musik-musik, ya, yang menguatkan, kemudian yang memotivasi, sehingga apa? Suasananya bisa terbawa. Nah, inilah salah satu, ya, beberapa yang dipraktekkan oleh seorang trainer atau motivator sehingga menjadikan ketika menyampaikan itu terasa menarik dan hidup materinya. Bagaimana ketika guru memberikan materi seperti sebagaimana seorang trainer atau seorang motivator, maka saya yakin, ya, pelajaran yang disampaikan itu akan menjadi daya tarik bagi murid-muridnya. Guru bisa menjadi seorang motivator, guru bisa menjadi magnet bagi murid-muridnya. Ini yang terjadi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mencoba menerjemahkan bagaimana sesungguhnya guru atau pendidik yang asyik itu. Mari kita terjemah. Yang pertama, guru atau pendidik yang asyik itu adalah A-nya itu adalah aktif. A-nya adalah aktif. Seorang guru yang aktif, maka dia akan
bergerak, dia akan menuju. Inilah guru aktif. Bayangkan ketika seorang guru ngajar, kursi seolah-olah nempel di tubuhnya, ya, nggak bergerak ke sana kemari. Maka yang terjadi, murid-murid akan banyak yang berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur-tiduran, bahkan bisa sampai ketiduran ketika guru ini tidak bergerak. Maka aktif di sini adalah guru menjadikan suasana, siswa juga aktif, ya, gurunya aktif, siswa aktif. Karena guru ini adalah cetakan. Hanya guru yang aktif yang bisa menjadikan siswanya aktif. Hanya guru yang semangat yang menjadikan siswanya semangat. Hanya guru yang bahagia yang bisa menjadikan energi kebahagiaan di kelas itu ada. Guru yang banyak masalah, maka dia akan menghadirkan masalah di kelasnya di mana dia mengajar. Maka yang pertama ini adalah guru harus aktif, ya. Dia berdiri di tengah, dia terlihat semua siswa. Kemudian dia menjadikan suasana hidup di kelas. Inilah makna dari A yang pertama, dari asyik, yaitu aktif yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri guru asyik yang kedua adalah S-nya adalah senyum atau ramah. Bapak Ibu, Anda pernah bertemu dengan resepsionis atau orang yang ketika Anda bertemu dengan dia, wajahnya cemberut, jarang tersenyum, ketus, ya, kemudian jarang menyapa orang, kemudian ketika dia berbicara, kata-katanya nggak nyaman, begitu, ya, penampilannya acak-acakan, bau keringatnya menyengat di mana-mana, misalkan. Ya, bagaimana perasaan kita ketika kita bertemu dengan orang seperti itu? Tentulah siapapun, ya, pasti tidak nyaman, merasa, ya, tidak senang dengan orang seperti itu. Maka S-nya guru asyik itu adalah dia adalah guru yang murah senyum. S-nya adalah senyum, ramah, ya, menebar senyum pada anak. Karena ketika orang ini tersenyum, maka akan menjadikan murid akan menerima senyum itu dengan kebahagiaan. Kenapa demikian? Senyum itu mengeluarkan hormon yang dinamakan hormon beta endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Menandakan gurunya bahagia. Orang yang bahagia, tadi saya sampaikan, akan menjadikan bahagia itu hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Guru yang bahagia, muridnya akan ikut bahagia. Sehingga manfaatnya terasa sedemikian banyak karena tersenyum ini. Senyum bisa menjadikan aliran oksigen ke dalam otak itu tersuplai dengan cukup. Maka dampaknya adalah orang yang murah senyum ini akhirnya mampu berpikir dengan cerdas. Kemudian senyum, ya, akan menjadikan orang membalas senyuman itu dengan tersenyum, ya, dengan kebaikan. Kemudian senyum akan menjadikan wajah awet muda. Kok bisa? Nah, karena setiap kita tersenyum, otot-otot yang ada di wajah kita ini akan bergerak. Ya, berapa banyak sel-sel itu akhirnya bergerak, kemudian menjadikan wajah kita ini olahraga dengan tersenyum. Sehingga akan berdampak wajahnya awet muda. Namun orang yang jarang senyum, ya, itu disebut bermutu, ya, bermuka tua. Orang yang murah senyum, ya, ternyata setelah diteliti 20 kali tersenyum dengan ikhlas, 20 kali tersenyum dengan ikhlas, maka orang seperti ini akan anti stroke. Ya, ini beberapa penelitian. Orang yang tersenyum 20 kali dengan ikhlas akan menjadikan orang yang tersenyum itu anti stroke. Dengan ikhlas. Ikhlas itu karena syukur, ikhlas itu karena bahagia. Ya, ikhlas itu lepas dari hati. Lihat murid senyum, ikhlas, ya. Lihat tetangga pakai baju baru, guru lain pakai baju baru senyum, masya Allah, ikhlas, ya. Ada juga yang senyum tapi dia bertanya begini, ya, belinya di Tanah Abang ya, nah, itu senyum juga tapi ngejek. Nah, senyum itu tidak mengeluarkan yang namanya beta endorfin.
Temannya punya handphone baru, kita tersenyum, Masya Allah handphonenya baru ya, selamat ya. Ini senyum yang ikhlas ya. Namun ada juga orang yang senyum pada saat temannya kehilangan handphone. Handphone baru hilang ya. Misalkan ya. Ini senyum yang tidak mengeluarkan hormon beta endorfin. Jadi senyum yang kita lakukan dengan ikhlas ternyata akan berdampak terhadap kecerdasan, terhadap rasa kasih sayang orang yang kita berikan senyuman, kemudian terhadap tubuh yang sehat dan lain-lain. Jadi manfaatnya sedemikian banyak. Oke. Kemudian asik yang berikutnya yang K, yang ketiga yaitu Y. Ya. Y ini adalah yakin dan optimis. Jadi ketika guru itu mengajar dengan yakin, dengan optimis, maksudnya ini adalah semangat ya. Jadi optimis itu kalau kita perhatikan itu adalah kependekan. Kepanjangannya itu apa? Kepanjangannya adalah orangnya pasti tidak akan miskin. Itu optimis. Orangnya pasti tidak miskin. Optimis. Ya. Jadi guru yang yakin, yang optimis, ya, maka akan menjadikan murid-muridnya ini juga akan yakin, akan optimis. Gitu. Bagaimana guru yang yakin itu optimis terbangun, yaitu dengan cara menguasai atas materi yang akan diajarkan. Jadi ketika guru itu menguasai materi, guru sudah paham betul, sudah latihan betul dengan apa yang mau disampaikan, maka yang terjadi adalah dia akan mampu mengajar dengan percaya diri, dengan yakin, dengan optimis. Ini Bapak Ibu, guru yang mempersiapkan betul sebelum mengajar, ya, merencanakan betul sebelum dia mengajar, latihan betul sebelum mengajar, ya. Perencanaan itu penting. Karena gagal merencanakan berarti kita telah merencanakan kegagalan. Sebaliknya, kalau sukses merencanakan, maka sungguh kita sudah merencanakan kesuksesan. Nah, inilah pentingnya yang ketiga, yaitu yakin dan optimis. Kemudian yang keempat, ya, dari asik, yang keempat adalah I, interaktif. I-nya. Interaktif. Apa maksudnya interaktif? Siswa dilibatkan, ya, ada komunikasi dua arah. Karena kalau kita lihat di zaman now masih banyak guru-guru pendidik yang mengajarnya hanya satu arah. Ada guru yang mengajar papan tulis. Yang diajar bukan murid, tapi papan tulis. Anak-anak ada 3 wujud benda, ya. Benda padat, benda cair, ya, dan wujud gas. Dia nggak pernah menengok ke belakang, ya. Sehingga apa? Nggak tahu muridnya ini masih ada berapa di dalam. Muridnya kemana? Muridnya sedang ngapain? Kenapa? Tidak ada interaksi. Dia mengajar papan tulis, bukan mengajar murid, bukan mengajar anak didik. Ini yang menjadi suasana mengajar tidak asik. Kenapa? Karena tidak ada namanya interaksi. Ya, komunikasi. Guru bertanya, murid menjawab. Murid bertanya, guru menjawab. Inilah interaksi. Ya, bagaimana murid dengan murid yang lainnya, ya, bersinergi. Inilah interaksi. Bagaimana satu murid dengan murid yang lain berkolaborasi, kerjasama. Ini adalah interaksi. Ya, dimunculkan interaksi itu, maka suasana mengajar, suasana belajar akan menjadi asyik, menjadi menyenangkan. Ini poin yang keempat. Kemudian yang terakhir, ya, dari asyik itu yang terakhir adalah K. Ya. K ini adalah kreatif. Kreatif. Hanya orang gila yang menginginkan perubahan, namun dia pakai cara yang sama yang dilakukan sebelumnya. Itu kata Einstein. Mari kita belajar kreatif dengan cara-cara baru, dengan teknik-teknik baru. Ya. Dalam buku yang saya tulis ini, setidaknya ada lebih dari 70 permainan yang kreatif, permainan yang edukatif, permainan yang menarik, yang bisa dimainkan setiap hari di kelas. Ya. 70 lebih permainan. Ya, satu permainan saja itu bisa variasinya sampai 100. Contoh
tepuk tangan. Ya, saya pernah menjadi dosen di PGTK Tarbiyatun Nisa, kurang lebih hampir 2 tahun waktu itu. Tepuk tangan ketika kita variasikan, ya, itu ternyata bisa mencapai sampai 100 variasi, Bapak Ibu. Dan ini salah satu teknik yang menjadikan saat awal pelajaran, di tengah, di sela-sela, ya, dan di akhir sebagai kesimpulan itu terasa menarik. Kenapa? Karena kita memiliki banyak kreativitas, ya. Saya kelompokkan menjadi 5 jenis sebetulnya tepuk tangan ini, ya. Tepuk berdasarkan yang pertama berdasarkan angkanya, ya, berdasarkan hewan, berdasarkan hari besar, berdasarkan kombinasi, berdasarkan nilai-nilai karakter, ya. Kita bisa kembangkan itu. Contoh, ya, bahkan guru bilang 1, murid tepuk sekali. Guru bilang 2, murid tepuk 2 kali. Guru bilang 3, murid tepuk 3 kali. Ya, guru bilang 4, kemudian murid tepuk 4 kali. Ini adalah cara tepuk yang standar, yang biasa. Namun bagaimana ketika salah satu angka tadi ada di-silent-kan tepukannya. Misalkan, ketika 1 tepuk sekali, 2 tepuk 2 kali, ketika 3, guru bilang 3, maka muridnya harus diam, silent. Ketika 4, tetap 4 kali. Maka akan menjadikan suasana di kelas fokus. Murid akan kembali hadir sepenuhnya. Fokusnya, konsentrasinya. Nah ini tantangan-tantangan, dan itu variasinya banyak sekali. Ya, tepuk berdasarkan hari besar, tepuk berdasarkan acara-acara, ya, acara-acara misalkan acara parenting. Acara parenting kita pakai tepukan orang tua hebat. Kemudian tepuk 3 kali. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Cinta. Allahu Akbar, misalkan, ya. Jadi banyak sekali variasinya, ya. Ini dari 1. Kemudian kreativitas, kita bisa mainkan kuis tentang pelajaran itu, kita bahas, atau tokoh-tokoh. Siapakah dia? Ya, Anda bisa tanya kepada murid, menjawab kemudian. Tampilkan dalam bentuk slide, kemudian keluar satu persatu pertanyaan. Siapakah dia? Misalkan kita tanya, dia lahir di Kuningan, kemudian lama belajar di Yogyakarta. Siapakah dia? Ketika SMA dia mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar ke Amerika. Siapakah dia? Kemudian dia juga terpilih sebagai ketua OSIS se-Indonesia pada saat SMA. Siapakah dia? Dia diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kemudian mendapatkan beasiswa di beberapa kampus di luar negeri, hingga akhirnya, ya, dia terpilih sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Siapakah dia? Saat ini dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini akan menjadikan, oh, anak mendapatkan ilmu, anak mendapatkan materi. Ya. Siapakah dia? Dia lahir di Asahan. Siapakah dia? Ya. Dia melanjutkan pendidikan di Darul Falah, Medan. Kemudian melanjutkan pindah ke Pekanbaru, di MTS, di salah satu MTS Pekanbaru, lalu mendapatkan beasiswa S1 ke Al-Azhar, kemudian melanjutkan lagi S2 di Maroko. Dia mendapatkan rekomendasi oleh para ulama menjadi wakil presiden, namun dia menolaknya. Saat ini dia akhirnya bisa menjadi seorang profesor. Siapakah dia? Penulis buku 37 pertanyaan tentang sholat dan 99 pertanyaan tentang masalah Islam. Ya, siapa dia? Nah, ini salah satu teknik bagaimana guru mampu mengajar yang asyik, mengajar menyenangkan dengan menggunakan kuis. Ya, kemudian dengan interaksi, ya, dengan kreativitas kita juga bisa
menggunakan plesetan untuk belajar bahasa, ya. Jadi plesetan ini akan menjadikan daya imajinasi anak, daya kreativitas anak tumbuh, akan menjadi lebih cerdas, ya, dan membangun kecerdasan dalam hal bahasa. Ya, contohnya kita belajar plesetan, ya. Contohnya plesetan seperti ini. Ya. Tahukah kamu apa itu sendal? Oh, sendal itu yang ada di sepeda ya? Oh, bukan, itu pedal. Oh, sendal itu yang ada di, misalkan, sendal itu yang ada di sepeda ya. Kalau sepeda kan pedal atau yang lain, ya. Ini plesetan adalah kemiripan, ya. Oke. Jadi kita coba lakukan plesetan-plesetan itu. Contoh plesetan. Telur, ya. Telur apakah yang paling besar? Telur apakah yang paling keras? Ya. Telur apa yang paling kuat misalkan? Ya. Telur apa yang paling keras dan paling kuat diinjak-injak tapi masih tetap bertahan? Jawabannya adalah telur toa. Nah, misalkan gitu, ya. Berikutnya, ayam apa yang paling besar? Ya. Ayam yang paling besar adalah ayam semesta, misalkan. Ya. Ayam apakah yang diantarkan oleh orang tapi nggak sampai tujuan? Diantarkan oleh kurir tapi nggak nyampe-nyampe? Jawabannya adalah ayamat palsu, misalkan, ya. Oke, dan masih banyak lagi plesetan-plesetan yang kita bisa gunakan untuk bermain bahasa. Contoh, kita akan praktekkan kita belajar beberapa bahasa dengan menggunakan plesetan, ya. Kita orang bilang bahasa Itali itu termasuk bahasa yang sulit, bahasa yang susah, ya. Kita coba plesetkan bahasa Itali misalkan, ya. Bahasa Itali kita coba lakukan dengan menggunakan plesetan, atau mungkin nanti bisa bahasa Jepang dengan plesetan, ya. Mungkin orang susah belajar bahasa asing itu. Contohnya suruh itu bahasa Jepang. Artinya apa? Memancing sebetulnya. Maka diplesetkan disuruh memancing. Kita itu artinya adalah utara. Maka diplesetkan kita menghadap ke utara. Suma itu bahasa Jepang. Suma itu adalah istri. Maka kita plesetkan Suma, kamu istriku. Nah, jadi doku itu artinya racun. Maka kita bisa plesetkan dukunya beracun. Ya, pan, roti. Orang pan suka makan roti dan lain-lain. Nah, mereka belajar bahasa. Namun mereka enjoy, mereka senang. Inilah sebetulnya konsep dari asyik, ya. Bagaimana guru itu aktif, guru itu senyum, kemudian guru itu yakin dan optimis, kemudian guru itu interaktif dalam menyampaikan, dan guru itu kreatif. Nah, sekarang saya akan coba paparkan yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kita selanjutnya, bagaimana kita akan melanjutkan prinsip mengajar asyik ini, ya. Yang pertama prinsipnya, prinsip mengajar asyik, Anda bisa lihat di slide yang tampilkan. Yang pertama prinsipnya adalah menarik, ya. Prinsipnya menarik. Menarik apa? Menarik penampilan gurunya. Menarik apa? Menarik penyajiannya, ya. Guru itu seperti koki, ya. Ibarat koki itu ketika bahannya sama, ya, namun ketika koki ini mampu meraciknya dengan baik, maka akan bisa dinikmati rasanya, ya, akan lezat makanannya. Inilah menarik. Penampilannya menarik, ya, penyajiannya menarik. Ini konsep atau prinsip mengajar asyik ini. Yang pertama adalah itu, ya, menarik dulu. Kalau pertama kali sudah tidak menarik, maka yang terjadi adalah, ya, murid tidak akan tertarik.
dampaknya adalah murid akan melakukan aktivitas sesuai dengan dunia mereka. Maka ada dalam iklan itu, kalau kita sudah menarik, selanjutnya terserah Anda kan gitu. Ya. Nah, di iklan itu kita pernah lihat, ketika menarik, ketika sudah kita menyajikannya menarik, maka selanjutnya terserah Anda. Maka yang pertama, prinsip mengajar ini bagaimana menarik dulu, ya. Bagaimana guru ini disukai dulu. Guru ini asik dulu, ya. Ketika itu sudah kita lakukan, maka selanjutnya kita bisa menguasai mereka. Ini adalah sebetulnya konsep bawah sadar anak. Ketika orang ini menarik, orang ini menyenangkan, maka orang ini akan menjadi daya tarik, menjadi magnet bagi anak-anak. Ya, ini prinsip mengajar yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah memotivasi. Prinsip yang kedua motivasi. Ya, motivasi ini penting, bahan bakar. Ya, mobil bisa jalan, ada bahan bakarnya. Ya, motivasi ini sangat penting. Karena banyak anak yang bisa membaca, namun mereka tidak mau membaca. Padahal banyak buku. Anda anak yang ya bagus bisa menulis, ya, tapi malas menulis sehingga satu semester dia tidak punya catatan, malas menulis, ya. Padahal dia punya buku, banyak buku, tapi dia tidak pernah menulis. Ya, motivasi. Ada anak yang punya banyak waktu luang, tapi dia tidak gunakan itu untuk menambah kemampuan untuk belajar, ya. Jadi motivasi ini sangat penting, ya. Jadi guru bukan sekedar bagaimana materinya sampai, sekedar bagaimana dia menyampaikan materi pelajaran, tapi bagaimana punya kemauan anak ini untuk mengamalkan, untuk jauh lebih baik daripada gurunya, untuk terus belajar, untuk mengembangkan. Ini adalah motivasi atau dorongan, ya, yang akan menjadikan pelajaran itu jadi asik, belajar itu jadi asik dengan guru mampu memberikan motivasi, ya. Untuk itu guru-guru ya perlu juga ketika mengajar menggunakan video-video yang memotivasi anak. Contoh, ada anak yang miskin dari kampung, dari daerah, tapi ternyata dia mampu menjadi juara Olimpiade internasional, yaitu Muhammad Zohri. Dengan kondisi miskin, ya sepatu saja harus minjem, rumah saja dari bambu yang sudah rusak, tapi akhirnya mampu menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, bahkan di luar ekspektasi dunia. Karena ketika dia ikut lomba menjadi juaranya, dia mencari bendera Indonesia, ya, dia tidak mendapatkan bendera itu, ya, dia tidak mendapatkan bendera, sehingga ada dari peserta lain dari Amerika, ada 2 orang yang akhirnya mendekatinya, berfoto bersama. Ini suatu kisah-kisah motivasi, ya. Ada anak buta, akhirnya dia bisa hafal Quran, ya. Ini motivasi. Ada anak kecil, tapi dia kondisinya sedemikian baik di saat ada pohon tumbang, ya. Jarang yang peduli, tapi anak ini menuju pohon itu, mendorong pohon itu, berusaha menyingkirkan pohon itu dengan energinya, walaupun dia nggak akan pernah bisa menggeser itu sedikit pun, tapi dia punya semangat untuk berusaha mendorong pohon itu, membantu orang supaya jalan itu lancar. Inilah kisah-kisah motivasi. Lalu bagaimana ketika di sekolah belum ada proyektornya, belum ada LCD, maka guru harus banyak membaca kisah-kisah tentang motivasi, kisah-kisah tentang tokoh-tokoh yang berhasil. Untuk apa? Diceritakan kembali. Ceritakan kembali kepada murid-murid Anda. Ceritakan kembali dari apa yang Anda baca. Karena setiap hari, ya, kita bisa melihat banyak kebaikan, ya, banyak motivasi dari orang sekitar kita, ya, dari mungkin pengalaman hidup kita yang dulu pernah kita alami pada saat sekolah, pada saat bekerja. Ini sebagai suatu daya tarik, ya, daya dongkrak yang akan menjadikan murid punya semangat untuk berjuang, ya, bukan hanya sekedar bagaimana dia menyelesaikan tugas, tapi bagaimana dia mampu lebih semangat lagi untuk berjuang
ya dalam hidup mereka supaya lebih baik. Nah, inilah pentingnya. Yang kedua adalah prinsipnya guru hadir mampu memberikan motivasi, dorongan. M yang kedua. Dan M yang ketiga adalah mengapresiasi, ya, mengapresiasi. Setiap orang butuh apresiasi. Setiap orang butuh dihargai. Tidak hanya anak-anak, orang tua pun sama. Ya, coba kita hargai orang sekitar kita, apresiasi penampilannya, ya, masakannya, ya. Masya Allah, pasti dia akan senang diapresiasi. Ini pun sama terjadi pada anak kita, jauh lebih luar biasa lagi. Mereka jauh lebih semangat lagi ketika apa? Gurunya ini mampu memberikan apresiasi. Orang tuanya adalah orang tua yang hebat dalam memberikan apresiasi. Apakah apresiasi itu hanya dalam bentuk hadiah, dalam bentuk benda? No, bukan. Apresiasi kita bisa berikan dalam penghargaan, ya, dalam ucapan, kata-kata, dorongan, kata-kata motivasi, kata-kata yang membuat dia lebih baik lagi. Ini adalah apresiasi, ya. Karena kalau kita baca dalam psikologi, apresiasi adalah suatu penghargaan yang diberikan, ya, terhadap seseorang, ya, dengan cara verbal, kemudian visual wajahnya, ya, kemudian dengan jiwanya, ya, memberikan apresiasi. Jadi jangan sampai hanya mulutnya saja, wajahnya tidak. Misalkan bagus, tapi wajahnya tidak senyum. Ya, ini bukan apresiasi, ya, tapi itu mengejek. Jadi harus seirama, ya, antara ucapan, kemudian antara wajahnya, ya, gerakannya, ini juga harus mantap dan percaya diri. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, dari penelitian ternyata setiap hari orang tua atau guru memberikan lebih dari 100 hal buruk, ya, dibandingkan dengan apresiasi, itu ternyata hanya puluhan saja. Ternyata sangat jauh. Keburukan itu ternyata sering dilihat oleh guru daripada kebaikannya. Ya. Ini yang menjadi ironi. Padahal kalau kita lihat anak dari awal pasti dia punya nilai-nilai bagus, punya kebaikan yang kita kadang terlupa untuk memberikan penghargaan, apresiasi kepada anak tersebut. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, 3 prinsip ini, mengajar asik ini, menarik, memotivasi, mengapresiasi, nah, ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam teknik, ya, teknik yang menarik. Tadi saya sampaikan, kita bisa lakukan ini pada saat mengajar, bisa melalui lagu, ya, lagu-lagu, bisa menggunakan cerita, ya, dalam mengajar. Ini di sela-sela, ya, kita berikan ini pada saat awal mau mengajar, kemudian pada saat sela-sela atau penggal pelajaran, atau di akhir sebagai kesimpulan yang berkesan. Karena selama ini, mohon maaf, ya, para pendidik atau guru rata-rata ketika di akhir, ya, itu sering menyampaikan, nah, hari ini Bapak kasih tugas, Ibu kasih PR ini, ya, tolong dikerjakan. Ya, sebetulnya bukan seperti itu. Ya, memberikan kesimpulan yang berkesan kepada anak yang asik adalah kesimpulan yang terus diingat di bawah. Misalkan apa? Dengan kata-kata yang semangat, dilakukan bersama-sama. Tidak ada otak bodoh, yang ada adalah otak terlatih dan kurang terlatih. Kita semua bisa kalau kita mau terus berusaha dan mencoba. Lakukan yang terbaik, Anda akan mendapatkan yang terbaik. Ya, itu dilakukan bersama-sama. Guru mengucapkan, kemudian murid mengikuti. Ini kesimpulan, ya. Yakin bisa, pasti bisa, harus bisa. Ya. Inilah kata-kata kesimpulan, ya.
yang nanti dibawa pulang. Kemudian Anda bisa main sulap di akhir. Sehingga apa? Sulap ini Anda bisa, atau sulapnya diberikan di awal, ya, kemudian akan dibahas di akhir pelajaran. Kenapa? Supaya siswa itu menunggu. Mereka, murid-murid menantikan akan mendapatkan sesuatu kesimpulan yang di akhir itu. Baru dibahaslah di akhir itu tentang sulap yang kita lakukan. Ya. Contoh, saya akan berikan satu trik sulap sederhana, ya, tentang yang pertama adalah tentang merubah kertas menjadi uang. Anda bisa ambil praktekan ya, Bapak Ibu. Ya. Ini Anda sampaikan di awal, ya, merubah kertas menjadi uang. Anda sampaikan di awal. Bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu, Anda siapkan kertas kosong. Ini kita manfaatkan kertas bekas saja. Ini ada kertas bekas. Kertas bekas. Anda kertas ini, ya, Anda siapkan. Silahkan semuanya menyiapkan kertasnya, ya, kertas bekas. Oke. Kalau sudah siapkan kertas bekasnya, lalu, ya, ikuti prosedur atau teknik yang saya lakukan. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu sekalian, coba Anda saksikan. Kertas ini sudah disiapkan, taruh di depan seperti ini. Lalu kertasnya kita sobek seperti atau selebar uang, ya. Kita sobek seperti ini, ya. Kita sobek jadi kecil. Kemudian kita lipat. Oke, kita lipat, ya. Kita lipat. Oke, kita lipat lagi seperti ini. Kita lipat lagi seperti ini. Kemudian kita lipat lagi seperti ini dan kita buka, ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang kita lihat? Kita saksikan, ya. Bim salabim. Jadi apa? Prok, prok, prok. Nah, ternyata menjadi uang. Ini Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian, kita akan bahas bagaimana merubah kertas menjadi uang di kesimpulan pelajaran hari ini. Nah, ini Anda sampaikan. Sehingga apa? Kesimpulan kita bisa bahas, bisa praktekkan, bisa diajarkan di akhir. Murid akan menunggu. Oh, nanti di akhir ada sesuatu yang menarik, di akhir ada sesuatu yang asik, sesuatu yang baru. Ya, ini. Pada saat di akhir, Anda akan bahas ini sesungguhnya. Bagaimana triknya? Ya, bagaimana caranya? Ya, oke. Nah, sekarang saya akan berikan caranya supaya Anda bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Ya, caranya sederhana, Bapak Ibu. Tentu mustahil, ya, kalau kertas ini bisa jadi uang seperti ini, mustahil, ya. Tentunya kita harus siapkan uang dulu. Uang kertas yang akan kita jadikan nanti sebagai hasil dari sulap ini, ya. Kita lipat dulu uang. Kita siapkan uang kertas, ya, kita lipat posisi kecil begini. Ya, ini caranya. Nanti dibahas di akhir. Oke. Nah, ini perhatikan. Dilipat seperti ini, lalu sebetulnya, perhatikan, kertas yang tadi itu saya sobek itu sebetulnya ada di sini. Nih, saya tunjukkan, nih, perhatikan, kelihatan ya, cuman sudah saya lipat sehingga posisinya kecil, nggak terlihat. Ya. Oke, tangan saya kosong, ya, ini kosong, ini juga kosong. Saya nggak menggunakan alat apapun, ya. Oke. Nah, caranya adalah tadi uang yang sudah kita siapkan ini, uang ini kita taruh di belakang kertas ini. Oke, di belakang kertas ini sehingga, ya, tertutupi oleh kertas. Oke, perhatikan uangnya di belakang seperti ini, ya. Ini ada uangnya. Anda pegang erat. Jangan sampai uangnya terjatuh. Astagfirullahaladzim, misalkan uangnya terjatuh, ya. Ini jadinya apa? Hancur sulapnya. Jadi nggak menarik begitu, ya. Jadi taruhlah, pegang dengan kuat, taruh di belakang, barulah Anda sobek kertas itu, ya, selebar uang tadi, ya, uang kertas itu. Untuk apa? Supaya ini memudahkan nanti ketika disembunyikan. Karena kalau besar kita langsung lipat, nanti akan sulit disembunyikan. Ya. Jadi seperti ini, barulah kita lipat ke depan, ke depan, ya, seperti ini, lipat ke depan, lipat terus ke depan seperti ini, lipat lagi ke depan, lipat lagi sampai posisi kertas itu kecil, baru dibalik. Pada saat posisi begini,
Ini tangannya begini, set, dibalik. Nah, inilah posisi seperti inilah yang akhirnya ketika uang itu dibuka, maka uangnya, maaf ya, ketika dibuka maka kertasnya akan berubah menjadi uang. Seperti itu. Padahal sesungguhnya kertasnya sedang disembunyikan posisinya di belakang. Ya, seperti ini. Ya, ini. Maka maknanya adalah, kita bahas, anak-anak sekalian, apakah kalian mau menjadi kertas? Ataukah menjadi uang yang bermakna? Uang kertas. Sama-sama kertas, namun kenapa nilainya berbeda? Inilah nilai, inilah manfaat. Jadilah siswa yang hebat, siswa yang memberikan manfaat. Siswa yang bernilai dengan kalian memiliki kompetensi, memiliki kapasitas, dan memiliki karakter yang baik. Kalian akan bernilai di hadapan manusia dan berhadapan Allah suatu saat nanti. Nah, ini adalah kesimpulan di akhir penutupan. Bukan tugas, ya, bukan PR, tapi ini ada sebetulnya kesimpulan. Di awal pun sama. Di awal pun ketika guru mengajar, siswa langsung hidup suasananya. Dengan apa? Dengan Anda ajak mereka untuk permainan-permainan, untuk tepuk tangan, untuk yel-yel. Banyak sekali. Bukan guru hadir, anak-anak, mari kita buka halaman sekian, bab sekian. Bukan seperti itu. Anda bisa lakukan sulap. Anda bisa lakukan banyak sekali. Di sulap angka misalkan. Sehingga matematika menjadi asik, matematika menjadi menarik. Yuk, Anda keluarkan alat tulis, ya, pulpen dan kertas yang sudah Anda siapkan. Contoh sederhana. Silahkan buat dua angka yang sama. Dua bilangan atau angka yang sama dari 1 sampai 100, pilih salah satunya. Dari 1 sampai 100. Misalkan 5 dengan 5. Jadi angkanya ini ada dua. Angka atau bilangannya ada dua. Kalau 10 dengan 10, kalau 100 dengan 100. Ya. Jadi ada dua bilangan. Sudah? Silahkan dibuat. Oke. Kalau sudah dibuat dua bilangan atau dua angka tersebut, selanjutnya angka yang pertama Anda tambah dengan 7, angka yang kedua Anda kurangi dengan 2. Ya. 1 ditambah 7, 1 dikurangi 2. Oke. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Maka hasilnya yang ditambah itu hasilnya akan tambah besar, yang dikurangi hasilnya akan lebih kecil. Oke. Sudah ada dua hasil ya, hasil yang besar dan hasil yang kecil. Silahkan hasil yang besar Anda kurangi dengan hasil yang kecil. Hasil yang besar kurangi dengan hasil yang kecil. Oke. Coba silakan para peserta boleh dicoba. Silakan hasil yang besar dikurangi dengan hasil yang kecil. Sudah? Ada dua hasil tadi, hasil yang besar dengan hasil yang kecil. Maka lihatlah. Ada 9 hasilnya. Ya, kalau Anda tadi melakukannya dengan benar, maka hasilnya adalah 9. Nah, pada saat ini, pada saat kondisi seperti itu, Anda tinggal menyampaikan kepada murid Anda, anak-anak, kita akan belajar 9 planet yang ada di tata surya. Anda bisa belajar menyampaikan. Kalau misalkan mau menyampaikan 5, berarti kurangi lagi dengan 4. Misalkan, sekarang hasilnya 5. Atau kalau masih 3, kurangi lagi dengan hasilnya tadi, kurangi dengan 6. Maka hasilnya 3. Anak-anak, kita akan belajar 3 benda. Benda padat, cair, dan gas. Mari kita belajar 3 hal. Kenapa? Mereka sudah fokus pada instruksi Anda dari awal. Inilah sebetulnya konsepnya. Dari awal kita sudah menarik, sudah asik. Di akhir juga memberikan kesimpulan yang asik. Ya, sehingga dari awal sampai akhir siswa ini selalu kondisinya mereka menikmati ya masakan kita karena kita adalah koki yang handal. Ya, sudah 1 jam materi pengantar ini. Mudah-mudahan kita bisa banyak diskusi tentang pembelajaran yang asik di zaman now. Ya, zaman di mana kita bisa mendapatkan semuanya dengan mudah, ya, dengan zaman ini, maka insya Allah ilmu akan berkembang dengan lebih cepat dengan kita mau menjadi pembelajar dan guru-guru yang hebat. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hadi dan saya sapa guru-guru saya, ada Pak Aris Ahmad Jaya di sini. Kemudian ada Kang Zen, ya. Kemudian ada teman saya tadi Pak Komar
dan semua guru-guru yang ada di sini. Ini adalah latihan saya yang perdana untuk mengisi materi di Zoom, ya. Karena selama ini melalui training-training, sekarang bagaimana mencoba menghadirkan peserta seolah-olah ada di depan saya, ya. Walaupun sebetulnya yang ada di depan ini adalah laptop, tapi bagaimana Anda yang hadir di sini seolah-olah bersama dengan saya, ya. Walaupun memang saya nggak mendengar suara Anda, gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Setiawan. Ya. Kami buka sesi pertanyaan kepada para peserta terkait materi asyik, ya. A adalah aktif, ya, bagaimana menjadi guru yang aktif, betul ya Pak Setiawan, ya? Ya. S, bagaimana menjadi guru yang senantiasa menebarkan senyuman. Y, yakin dan optimis, begitu ya. Kemudian I, ada yang masih ingat para peserta apa itu I kira-kira? Ayo. Apa itu? Interaktif. Alhamdulillah, masih ingat ya. I, interaktif. Baik. K-nya apa nih kira-kira? K-nya nih, ayo. Kreatif. Kreatif, alhamdulillah ya. Baik. Kami buka sesi pertanyaan kepada para peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand-nya. Silahkan bisa menanyakan via kolom chat bagi para peserta ingin bertanyakan. Tadi sulapnya seperti apa, kemudian ada tips-tips yang lain nggak, atau berdasarkan pengalaman-pengalamannya masing-masing di lapangan, di dunia kerjanya. Saya yakin sudah punya pengalaman yang banyak sekali terkait dunia mengajar, ya. Silahkan, ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan terkait materi asyik. ASYIK, ya. Aktif, senyum, interaktif, dan asik, senyum, yakin dan optimis, interaktif dan kreatif, ya. Bagaimana para peserta, ada? Kalau tidak ada, kami coba sapa terlebih dahulu. Di sini ada tamu kami dari Kang Zen, ya. Kang Zen, boleh dibuka videonya? Ya. Oke, siap. Tadi perhatikan. Para peserta ingin melihat wajahnya nih, Kang Zen. Oh. Siap, Kang Hadi. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kang Zen sudah bergabung. Sama-sama. Bisa nih, Pak Setiawan. Asyik, ya. Ya, ini wajahnya Kang Zen mirip sama Pak Agus Taifur. Mirip-mirip. Baik, ada sedikit tambahan mungkin dari Kang Zen terkait materi belum masuk sesi pertama. Saya berikan. Nah, kalau materinya sudah bagus, cuman memang mungkin ya karena kita biasa di darat ya, ini Pak Setiawan. Sekarang di udara. Iya, itu mungkin ya bagus juga kalau diiringi audio aja. Ya, itu aja sih paling. Kalau materinya sudah bagus, sudah sehat, sudah menginspirasi, memotivasi, dan apa tadi satu lagi itu? Mengapresiasi. Ya asik ya. Saya ingat asik, aktif, senyum, yakin, interaktif, kreatif. Berarti kan nempel, bagus berarti itu kan. Alhamdulillah. Baik. Oke, baik, terima kasih Kang Zen masukannya. Mudah-mudahan sama senantiasa kesehatan pada Kang Zen, guru kita. Amin. Sudah masuk pertanyaan. Kita buka pertanyaan dari Ibu Tri Puji Lestari. Pak Setiawan, ada yang bertanya dari Ibu Sri. Ya. Beliau bertanya, bagaimana cara memberikan pembelajaran lewat Zoom agar menarik nih? Ada tips-tipsnya nggak nih kira-kira nih? Ya, baik. Bagaimana pelajaran melalui Zoom supaya menarik, ya? Pertama, memang tadi saran Kang Zen, bagaimana Zoom itu menarik, coba ada musiknya. Coba ada tampilannya, ada videonya. Coba ada interaksinya. Interaksinya itu misalkan
contoh menyusun huruf, siswa dilibatkan, murid dilibatkan. Huruf ini silakan susun huruf acak ini menjadi kata yang benar, ya. Misalkan, ya. Atau Anda buat tebak-tebakan, sehingga apa? Terlibat, seolah-olah murid kita itu terlibat bersama dengan kita. Ini akan menjadikan pelajaran itu hidup. Ya seolah-olah seperti pelatihan sebetulnya, ya. Ada cerita, Anda sampaikan cerita. Jadi kemarin itu saya mendapatkan materi Zoom itu 1 jam, 2 jam kerasa sedemikian cepat. Kenapa? Karena beliau Ustadz Muslih menyampaikan, yang disampaikan bukan bacaan hadis-hadis begitu, tapi beliau menyampaikan cerita-cerita tentang seorang anak, ya, dari Palestina yang dia setiap hari membawa seekor sapi yang masih sedang begitu, ya kayak pedet lah, masih kecil terutama, nggak terlalu ini. Anak sapi pedet begitu ditaruh di punggungnya, kemudian dia naik ke atas bukit, ke atas gunung setiap hari seperti itu. Orang pada heran, orang pada penasaran, kok anak muda ini setiap hari dia gendongin aja terus pedet itu, anak sapi itu ke gunung. Apa maksudnya anak ini? Ternyata anak ini suatu ketika ditanya, dia ingin menggendong ibunya yang sudah nggak bisa berjalan, sudah lumpuh, sudah sakit-sakitan, ingin cita-citanya satu, yaitu ingin berangkat haji, ya, ke Mekah. Jaraknya 10.000 kilometer dari sana. Maka dia latihan terus dengan cara itu. Nama anak ini, pemuda ini namanya adalah Uwais Al-Qurni. Saya teringat materinya. Kemudian dia ceritakan kisah-kisah lagi, kisah-kisah terus. Masya Allah. Akhirnya apa? Ya, seolah-olah kita belajar itu mendengarkan cerita saja. Kita namanya cerita, kalau nggak didengarkan sampai selesai, ya kita pasti akan merasa ini rugi kalau nggak sampai selesai. Makanya sayang sekali saya tinggalkan karena saya ingin mendapatkan cerita itu utuh. Ya, Masya Allah, ada seorang anak muda yang doanya dikabulkan Allah. Kata Rasul, ya, anak muda ini doanya adalah doa yang mustajab suatu saat nanti, Masya Allah. Ya, ini perbanyak interaksi dengan Anda kasih tebak-tebakan, ya. Ada video, ya, ada video yang ditampilkan. Kemudian ada musik mengiringi. Nah, tadi masukan Kang Zen, terima kasih, ya. Ini ada slide yang ditampilkan. Nggak usah banyak-banyak tulisannya, karena namanya anak-anak, mereka akan capek kalau terlalu banyak. Mereka membaca tulisan. Ya, kalau membaca bisa dilakukan di rumah. Tapi kalau di Zoom ini, Anda banyak interaksinya, komunikasi, sapa satu persatu muridnya, ya, siswa Anda. Ya, saya yakin ini akan menjadi daya tarik bagi murid, ya, untuk tetap belajar asik walaupun dengan menggunakan Zoom. Seperti itu, mudah-mudahan terjawab, Kang Hadi. Baik, terima kasih kepada Pak Setiawan atas jawabannya. Kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Siti Hindasyah, ya, akun Ibu Siti Hindasyah. Beliau bertanya, bagaimana memberi motivasi kepada orang tua agar tetap semangat mendampingi anak-anak belajar di rumah. Nah, ini kan sekarang memang kondisinya harus di rumah, ya. Jadi bagaimana motivasi anak-anak dari para orang tua, dan bagaimana menjadi guru yang asyik di dalam kondisi sekarang, Pak Setiawan, karena belajar dan mengajar dari rumah, apalagi daerah saya di kampung, jadi tidak semua orang tua handphonenya bisa pakai Zoom. Mungkin ada saran masukan yang lain selain via seperti ini, ya. Mangga, silakan Pak Setiawan. Baik, kalau misalkan muridnya Bu Siti Hindasyah ini kira-kira apa, SD ya? Atau SMP? Karena memang berbeda. Kalau anak-anak SD, ya, itu tertarik dengan sesuatu yang mereka praktek, tugas yang mereka membuat, ya. Contohnya di belakang ini adalah sebetulnya top map bekas yang tidak terpakai. Alhamdulillah, ya, dengan kreativitas, ya, istri, anak-anak saya bersama dengan saya, ayo
kita buat sesuatu yang tiap hari ada sesuatu yang dikerjakan. Jadi saya kemarin beli 5 buku bagaimana permainan-permainan seperti ini ya, buku-buku tentang permainan-permainan ya, seperti ini. Jadi ada 5 buku, sampai beli saya 5 ya. Untuk apa? Karena biar setiap hari itu ada sesuatu yang baru. Ya. Beberapa saya tampilkan juga di YouTube PK Channel, bagaimana kreativitas saya bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak untuk mengisi waktu-waktu seperti ini untuk bermain. Nah, bagaimana nih supaya orang tuanya juga semangat, ya? Orang tuanya semangat mendidik anak-anaknya. Ya. Ini Ibu Siti Hindasani Ya. maksudnya di PAUD, Pak Setiawan. PAUD tuh, apalagi PAUD ya. PAUD mungkin lomba menciptakan lagu-lagu anak misalkan. Jadi saya pikir untuk belajar seperti ini perlu dilombakan ya. Dilombakan seminggu sekali ada lomba atau untuk apa? Hadiahnya yang sederhana aja, buku-buku yang harganya nanti bisa suatu saat dikirim dan lain-lain. Itu karena buku juga ada yang harga 10.000, ada yang harga 25 ya, seperti ini 25.000. Untuk hadiah ya. Bagaimana orang tua dimotivasi dengan ini. Pertama, penghargaan, apresiasi, yaitu hadiah. Yang berikutnya, memang kalau untuk jarak jauh seperti ini ya, kita memberikan motivasi dengan memberikan contoh keaktifan seorang guru ya, dengan perhatian. Jadi ketika anak saya mendapatkan guru yang semangat, yang perhatian, itu akhirnya apa? Saya dan istri juga senang mengikuti apa yang diminta, yang disuruh oleh guru itu. Tapi ketika gurunya nggak perhatian, hanya ini memberikan tugas-tugas yang memberatkan, ya, tanpa memberikan perhatian dan lain-lain, akhirnya apa? Akhirnya juga orang tua kadang kurang respect terhadap guru itu. Jadi ini motivasinya dalam bentuk itu, ya. Karena kita sesosok guru, ya kita bisa share kisah-kisah tentang motivasi. Bagaimana mengisi waktu pandemi dengan sesuatu yang berarti. Masalahnya sama, tapi bagaimana kita menyikapinya. Karena di tengah wabah seperti ini, ada yang pada saat seperti ini omsetnya naik. Walaupun 90% lebih turun. Ya, tapi ada juga yang naik. Siapa mereka? Mereka yang mendapatkan, mengambil peluang-peluang. Peluang-peluang kesempatan yang ada. Ya, mereka peluang-peluang yang lain malas mengantar, dia menawarkan diri, kemudian mengantar makanan. Ya. Yang lain sudah capek, sudah lelah, nggak mau bergerak, dia terus bergerak. Ya. Ini peluang-peluang dia ambil. Kemudian yang lain sudah nggak mau mencoba usaha lagi, dia mencoba usaha yang sedang semangat, misalkan. Ya. Contohnya sekarang selain makanan, kadang obat-obatan juga potensinya juga lumayan, atau multivitamin dan lain-lain. Inilah sebetulnya, ya, kita melihat dari sisi bagaimana memberikan kisah-kisah yang menjadikan orang tua juga semakin sadar bahwa ternyata pendidikan itu juga tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab guru, ya. Pendidikan ini tanggung jawab pertama adalah orang tua sebetulnya, ya. Ini kalau orang tua sadar, ya, bagaimana anak itu nanti seperti apa, ini visi misi adalah orang tua yang punya. Sedangkan guru sifatnya hanya membantu. Ya, ini memang harus dipahamkan dari awal memang. Jadi orang tua yang terjadi selama ini adalah sekolah itu adalah bengkel atau tempat penitipan dan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Anaknya ini serahkan, orang tua hanya fokus mencari nafkah, ya, untuk membayar nanti berapa biayanya. Ya, padahal orang tua sungguhnya dia yang punya visi misi, anak ini visi misinya seperti apa, ya. Maka ibu bisa berikan kisah-kisah bagaimana orang tua yang berhasil, orang tua yang sukses dalam mendidik anak. Ibu share di grup orang tua, biar apa? Mereka sadar dengan itu. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang guru, ya, hanya bisa menyampaikan. Yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Kita berharap dan terus berdoa semoga Allah berikan hidayah kepada orang tua itu, ya, untuk dia kembali bersemangat dalam mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak mereka sendiri, ya. Kalau Anda saja gurunya semangat, apalagi orang tuanya yang telah melahirkan, tentu dia harus jauh lebih semangat, ya, seperti itu. Baik, Ya, jadi terima kasih
pada Pak Untuk Setiawan. tambahan Pak, tadi untuk aktivitas permainan anak, Ibu bisa nanti saksikan juga di pertama di Kikai Channel, ya Kikai Channel, KIKAY, ya Kikai Channel itu aktivitas kami, ya saya dan istri mendidik membersamai anak-anak, ya mengisi waktu untuk bermain atau belajar bersama anak, atau bisa dilihat di YouTube yang Aris Ahmad Jaya juga, Aris Ahmad Jaya di Anda bisa saksikan, itu banyak juga permainan-permainan yang bisa Anda aplikasikan, ya. Ada banyak sekali permainan yang bisa dipraktekkan untuk nanti mengajar bersama dengan anak, ya, seperti itu. Baik. Melanjutkan pertanyaan dari Ibu Tri Puji Lestari. Nih, walaupun beliau sudah izin live terlebih dahulu, saya coba bantu jawab ya. Terkait pemakaian Zoom, memang kalau pemakaian Zoom yang free itu memang terbatas durasi waktu hanya 40 menit begitu ya. Nah, jika memang ingin lebih dari 40 menit seperti yang sedang kita laksanakan bersama, itu memang harus berbayar begitu ya. Jadi ketika berbayar itu bisa dilaksanakan lebih dari 40 menit, bahkan kami pernah coba dalam durasi waktu lebih dari 3 jam begitu ya. Nah, memang durasi panjang namun harus berbayar. Berbayarnya juga masih termasuk terjangkau ya. Yang kami coba lakukan adalah itu pembayaran dilakukan dengan nominal konversi secara nilai rupiah dikonversi dengan dolar gitu ya. Jika emang ingin melaksanakan pembayaran itu nominalnya yang kemarin kami coba bayarkan adalah ini sedikit informasi, itu sejumlah sekitar 15 dolar begitu ya. Mungkin nanti investasi dari pihak sekolah untuk melaksanakan agenda Zoom dalam durasi waktu yang panjang seperti yang kami ataupun kita sedang laksanakan bersama begitu. Nah, mudah-mudahan terjawab ya untuk semua peserta yang ingin mendapatkan aplikasi Zoom via berbayar begitu. Nah, ada masuk pertanyaan lagi Pak Setiawan dari Pak Agus Paifur. Pak Aris mau bertanya, bagaimana tips membuat video pembelajaran yang menarik supaya anak-anak yang belajar di rumah bisa ikut melakukan dan bermain gitu ya. Bagaimana tips membuat video pembelajaran yang menarik supaya anak yang belajar di rumah bisa ikut melaksanakan dan ikut bermain juga nih. Gimana Pak Setiawan? Monggo silakan dijawab. Ya. Yang pertama, kalau Pak Agus Paifur ini murid apa, SD atau SMP ya? Pak Agus muridnya SD, SMP, SMA? SD, Pak. SD ya? Oke. Nah, kalau SD, ini biasanya memang video-video yang menarik bagi anak-anak SD adalah permainan-permainan ya yang anak-anak SD sukai ya. Anak-anak SD itu suka dengan permainan-permainan yang bergerak ya, permainan-permainan yang atraktif ya. Jadi ketika anak SD itu biasanya nggak perlu banyak kata-kata, tapi adalah ini dari segi visualisasi atau alur cerita. Jadi biasanya kalau saya anak SD itu yaitu lebih banyak ke mereka bermain aja, tapi dalam permainan itu sesungguhnya mereka sudah belajar begitu. Bisa bermain sulap, ya, bisa bermain tebak-tebakan, ya, bisa bermain sulap angka, ya, bisa nyanyi, Anda tampilkan gitu ya, nyanyi dengan plesetan atau ya Anda bisa setiap punya ide, Anda coba kombinasikan dengan sedikit kata-kata, tapi mungkin nanti dengan gambar-gambar yang banyak. Misalkan begini, Pak. Di video itu ada gambar, suruh menebak berapa jumlah dari gambar itu, jumlah hewannya, jumlah kepalanya. Misalkan kepala, berapa yang pakai kacamata, misalkan. Itu akan menjadikan anak itu, dari video itu dia akan menjawab nanti, melihat video itu. Ya. Kemudian permainan, ya, permainan yang anak-anak sukai.
membuat kerajinan, ya bareng-bareng seperti ini, ya. Kemudian aktivitas bermain, yaitu anak-anak suka, pokoknya nanti kita bisa kembangkan, ya. Jadi saya perhatikan memang bagi anak itu ketika itu terlalu serius, anak nggak tertarik nontonnya. Karena dunia anak tadi Pak Agus, di dalam pikiran anak itu mereka ada sebagian besar didominasi adalah oleh permainan. Maka kita masuk ke mereka. Kata sahabat Ali, didiklah anak sesuai dengan zamannya, ya sesuai dengan tingkatannya. Kalau tingkatan anak SD ya seperti itu. Ya, mereka lebih tertarik, lebih enjoy dengan banyak permainan, tapi permainan yang bermanfaat. Kita coba lakukan seperti itu. Maka di PK Channel yang kami buat itu bukan sekedar main, tapi bagaimana main yang bermanfaat. Ya, jadi permainan itu memang kelihatannya main-main, tapi hasilnya bukan main. Itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Melalui permainan, ya memang kelihatannya kayak main-main, tapi hasilnya bukan main. Itulah untuk anak-anak. Ketika Anda masuk anak dengan banyak langsung menggunakan ini, atau video yang banyak kata-katanya, atau kata-kata motivasi, belum tentu dia cocok. Ya, itu cocoknya untuk apa? Anak SMA, untuk mahasiswa, gitu ya. Nah, seperti itu. Anda masuk ke dunia anak dengan perbanyaklah pembelajaran yang main-main. Ya, dalam buku The Everyday Genius, ya mengatakan dalam buku itu bahwa pelajaran yang tidak menarik, tidak menyenangkan, maka pasti dia akan pernah diingat oleh anak. Ya, mengatakan dalam buku itu. Jadi pelajaran yang tidak asik, tidak menyenangkan, tidak menggugah emosi, maka pelajaran itu tidak akan pernah diingat. Maka yang terpenting tadi itu, harus menarik dulu, menyenangkan dulu, dan yang berikutnya kita selipi nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai anak untuk lebih baik. Maka saya tuliskan juga di dalam buku yang sedang saya tulis itu, bagaimana permainan itu saya pecah menjadi 4, ya, menjadi 4 jenis permainan. Yang pertama adalah permainan untuk fokus dan semangat, membangkitkan semangat. Ya, ini biasanya dimainkan di awal. Anak akan jadi fokus, jadi semangat di awal. Ya, ini yang pertama. Itu ada sekitar 20-an permainan. Yang kedua adalah permainan untuk membentuk karakter. Jadi semua permainan yang kami kemas itu ada nilai-nilai karakter di dalamnya. Yaitu video yang disukai anak yang seperti itu. Yang ketiga adalah permainan komunikasi dan leadership. Ya, ada bagaimana permainan komunikasi, leadership di situ. Anak belajar komunikasi, anak belajar leadership. Misalkan kayak ini simulasi kata berantai, ya, dan lain-lain. Permainan-permainan ada variasinya ada sekitar 17 permainan. Dan yang keempat, saya kelompokkan yang keempat adalah permainan untuk membangun kekompakan dan kerjasama. Nah itu 4 itu yang saya coba buat, ya, bagaimana melalui untuk membangkitkan fokus dan semangat, itu banyak sekali variasinya, ya. Kemudian tadi untuk membangun karakter anak, kemudian membangun komunikasi dan leadership anak, dan satu lagi membangun kekompakan dan kerjasama. Ya, setidaknya ada 4 jenis permainan yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu Pak Agus Taifur, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih kepada Pak Ristiawan atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya kepada Pak Agus Taifur ya. Ada komentar Pak Agus Taifur? Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas masukan. Ya. Oke, coba dibuat dulu. Dan sekarang saya sedang belajar untuk membuat video yang menarik buat belajar anak-anak. Melalui Zoom juga kadang-kadang kan waktunya terbatas dan kadang-kadang kesibukan orang tua masing-masing. Jadi kalau buat YouTube, buat video, pastinya bisa dibuka kapan saja gitu. Baik. Anak-anak. Oke.
tadi dan poin-poinnya tadi bisa dicoba untuk dimasukkan dalam setiap video pembelajaran, Pak. Terima kasih banyak, Pak Haris. Oke, baik. Terima kasih, Pak Agus. Ya. Selanjutnya kami persilakan, masih ada kesempatan satu penanya lagi, terakhir ya, sebelum nanti ada closing statement dari Bapak Haris Setiawan terkait materi hari ini, yaitu menjadi guru asyik di zaman now ya. Insya Allah dalam waktu dekat ya Pak Setiawan ya. Bukunya kira-kira kapan launching nih Pak Setiawan? Insya Allah secepatnya ya. Cepatnya ya. Menjadi guru asyik di zaman now ya. Insya Allah khusus buat para guru, baik guru sekolah maupun guru di rumah ya. Karena orang tua pun jadi guru bagi anak-anaknya di rumah begitu ya. Betul Pak Setiawan ya? Iya, betul. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Nampaknya para peserta sudah banyak memahami dan insya Allah sudah nggak sabar nih pengen langsung praktek sepertinya ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini Allah mentakdirkan kita untuk stay di rumah, stay at home, tapi rasa-rasanya mereka para guru ingin sekali langsung praktek nih, ingin menyapa anak-anak muridnya dengan penuh keceriaan, dengan penuh atraktif sebagaimana pesan dari Pak Setiawan, dengan penuh senyuman, dengan penuh yakin dan optimis, dengan penuh interaktif yang luar biasa, dan dengan penuh kreatif atas sulap yang tadi Pak Setiawan sudah berikan ya. Rasanya ingin langsung disampaikan kepada murid-muridnya nih Pak Setiawan ya. Begitu. Baik, silakan Pak Setiawan, ada kesimpulan dari materi pada hari ini. Mangga dipersilakan kepada Pak Setiawan kesimpulan dari materi menjadi guru asyik di zaman now. Silakan kepada Pak Setiawan. Baik. Kesimpulannya adalah yang pertama, masalah bisa jadi sama, namun bagaimana cara kita menghadapinya, itulah yang bisa membedakannya. Mari ya, kita terus tingkatkan kemampuan kita ya, menjadi pribadi, menjadi guru-guru yang asyik dengan cara kita menjadi pembelajar. Terus belajar, tingkatkan kapasitas kemampuan kita. Ketika kapasitas kemampuan kita besar, luas, maka kita bisa berbagi kepada banyak orang sekitar kita. Namun ketika kapasitas pada kita kecil, maka kita hanya bisa memberikan yang sedikit kepada orang sekitar kita. Terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Belajar lebih dan lebih belajar, insya Allah kita akan mampu menjadi orang-orang sukses suatu saat nanti. Menjadi guru asyik, itu pasti bisa kita dapatkan. Ya. Menjadi guru asyik itu adalah guru yang bisa Anda peroleh suatu saat nanti dengan kesungguhan. Ya. Dengan pertama Anda harus aktif, kemudian yang kedua senyum, yang ketiga yakin dan optimis, kemudian interaktif, dan terakhir adalah kreatif. Terus belajar. Jangan pernah kita berhenti belajar. Seperti itu, terima kasih kepada semua yang sudah hadir, guru-guru saya, ya, dan semua guru yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Anda bisa menghasilkan karya-karya di tengah pandemi seperti ini, bisa menulis buku dan bisa menghasilkan karya-karya baru. Oh, ada Pak Indra Prima juga itu ya. Tutup ada sedikit informasi. Insya Allah, alhamdulillah acara hari ini sudah selesai. Kita bahas bagaimana mengajar asyik di zaman now, menjadi guru di rumah aja itu asyik dan menarik ya. Nah, insya Allah besok kita akan ada agenda berikutnya, yaitu bersama dengan Kak Teddy, trainer sekaligus pendongeng APKO ya. Tetap ceria lewat cerita, meskipun tetap di rumah, tapi dapat senantiasa membersamai mereka dengan berbagai macam cerita, bagaimana tips dan triknya mungkin ketika di rumah dapat senantiasa menjadi pendongeng nanti ya, walaupun belum pernah mendongengkan, atau mungkin ada yang sudah sering berdongeng untuk anak-anaknya, tapi nanti akan diberikan secara langsung oleh expertnya pendongeng Kak Teddy dari APKO.
Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Bagi para peserta yang hari ini sudah bergabung dan ingin bergabung kembali, silahkan dapat konfirmasi kembali kepada saya, Kang Hadi. Biayanya free, kepada para peserta bisa ikut bergabung. Nah, selain itu kami juga punya program Ramadan Berbagi, serasi online, semangat berbagi inspirasi via Zoom, berdurasi 2 jam dengan biaya free atau infak serelanya untuk bonus modul PDF yang dapat kami berikan dari para trainer begitu ya. Insya Allah akan banyak para trainer yang akan berbagi, terlebih dengan Bapak Arsa Majaya selaku owner dari Apko Sugesti Motivatindo, dan sekaligus para trainer Apko yang lain, insya Allah ya. Bagi yang ingin untuk sekolah-sekolahnya masing-masing, silakan langsung komunikasikan saja dengan saya, Kang Hadi. Untuk waktu bisa dikomunikasikan kembali. Insya Allah itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas pemaparannya kepada Pak Aris Setiawan. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir ya. Ada banyak sahabat-sahabat dan guru-guru kami. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita semua. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas keikutsertaannya, terima kasih atas luang waktunya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi langkah baik kita semua dalam kondisi sekarang ini. Amin. Mari sama-sama kita tutup kegiatan kajian ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih para peserta, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di